warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan pasca observasi berikut bersama Bu Dia di samping saya dan Pak Palal sebagai pengajar praktik saya. Hari ini saya melakukan pasca observasi dengan pembelajaran yang kemarin. Perkenalkan, nama saya Sutiem, ini Bu Dia dan ini Pak Palal. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Bu Suti. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bisa ini Bu, hari ini kita bisa sharing bareng Bu? Bisa Bu. Kebetulan lagi break. Iya. Kemarin kita sudah melaksanakan dari pra-observasi, terus observasi, dan sekarang kita akan melaksanakan pasca observasi ya Bu Dia. Sebelumnya saya ingin sharing sama Bu Dia dulu, kita ngobrol bersama ya Bu ya. Jadi observasi yang kemarin yang pernah saya observasi, nah ini pertanyaannya itu bagaimana perasaan Bu Dia setelah kita melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi itu dengan PSE-nya juga. Ini perasaannya Bu Dia itu bagaimana? Perasaan saya senang sekali Bu bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana dalam observasi kemarin saya menyiapkan pembelajaran berdiferensi dengan 4 kegiatan ya. Jadi anak bisa memilih sendiri kegiatannya yang disukai terlebih dahulu. Kemudian saya juga menerapkan PSE-nya Bu, sosial emosionalnya, di mana awal-awal itu saya menanyakan perasaan anak bagaimana pas masuk kelas. Kemudian yang terakhir itu saya menerapkan PSE dengan sistem stop Bu. Jadi stop itu untuk merefleksi anak setelah kegiatan pembelajaran di kelas. Oke, bagus sekali Bu Dia. Dari kemarin kan saya sudah melihatnya ya Bu Dia ya, sudah mengobservasi dari pembelajaran Bu Dia. Nah, di situ Bu Dia mengambil tema apa ya Bu kemarin? Dari tema tanaman buah gitu ya. Nah, dari pembelajaran yang Ibu lakukan itu terkait dengan diferensiasi dan PS-nya juga, itu tujuan Bu Dia itu apa yang hendak dicapai Bu Dia dengan pembelajaran yang Bu Dia berikan itu ke anak? Tujuannya itu supaya gini Bu, anak itu mengenal tanaman, bermacam-macam tanaman, terutama tanaman buah-buahan itu Bu, buahnya ya Bu ya. Kan banyak sekali buah-buahnya, jadi anak mengenal secara langsung buahnya, kemudian manfaatnya, ukurannya juga Bu. Jadi warna dan ukurannya itu jadi anak tahu. Terus manfaatnya, kan buah-buahan itu bisa dibuat berbagai macam makanan ya Bu. Jadi ya biar anak itu tahu secara langsung, secara konkret itu manfaat buahnya seperti apa. Bisa dilihat dan juga dipegang, mungkin dirasakan juga ya, rasakan kasar dan halusnya. Oke, ya. Terus yang selanjutnya ini terkait dengan pembelajaran yang berdiferensiasi yang kita dapat dari GP itu ya Bu ya, dan PS-nya juga. Ini pembelajaran yang baik itu menurut Bu Dia itu yang baiknya itu yang seperti apa? Pembelajaran yang baik menurut saya itu pembelajaran yang kontekstual, di mana anak itu bisa melihat secara langsung dan melakukan secara langsung, tidak angan-angan gitu. Kalau kita kan kita mengajar di PAUD ya Bu ya, di TK ya. Jadi anak itu butuh yang namanya media pembelajaran secara langsung, konkret, nyata. Jadi anak tahu bahwa oh ini yang namanya buah yang asli seperti ini, terus gambarnya seperti ini. Jadi yang belum, misalnya anak yang belum tahu buah yang belum dimakan kan belum tahu, jadi dikenalkan dulu dengan gambarnya seperti itu. Lebih natural gitu ya Bu, kalau kita memakai yang aslinya gitu, tidak berangan-angan saja ya Bu ya. Oke, terus ini Bu Dia ya, apa ada kendala dalam pembelajaran Bu Dia itu, ada hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki, kendalanya seperti apa, kesulitannya itu ini terkait dengan PAUD ya Bu ya, itu pasti kan ada kendalanya. Nah itu kendalanya seperti apa kesulitannya? Saya kesulitan saat mengendalikan anak yang begitu banyak ya Bu. Kalau di TK itu satu kelas 17 anak itu
memberikan kelas yang yang nyaman itu masih kurang menurut saya. Terus kedepannya itu untuk menghandle semuanya ini untuk mengkondisikan situasi di kelas itu seperti apa Bu Dia, atau mungkin Bu Dia punya trik atau strategi sendiri buat itu semuanya? Kalau seperti itu, menurut saya pertama saya harus mengkondisikan anak itu dengan bernyanyi-nyanyi terlebih dahulu mungkin Bu, terus dengan permainan supaya anak itu lebih fokus ke mainnya dulu, kemudian dengan bermain nanti diarahkan ke kegiatan seperti itu. Jadi ada bermain sambil belajar. Pasti juga ada kesulitannya di situ ya. Itu untuk mengatasinya gimana kesulitannya itu? Saya itu Bu, mengontrol anak itu dengan lebih banyak menerapkan sosial emosional lagi Bu. Jadi setelah kegiatan, sebelum dan setelah kegiatan saya akan mencoba menerapkan pembelajaran sosial emosional lagi yang lain, mungkin dengan teknik yang relaksasi itu loh yang dengan musik gitu kan. Nanti anak diajak bermain musik atau mendengarkan musik, nanti biar anak tenang, kemudian baru diajak lagi gitu. Soalnya kita dari PAUD ya Bu, bukan yang kelas besar. Mungkin yang kelas besar bisa mengkondisikan dengan cara yang lain. Kalau PAUD memang lebih kompleks ya Bu, masalahnya lebih kompleks dan banyak dari berbagai anak itu macam-macam ya karakternya. Iya. Terus ini Bu Dia, terkait dengan itu semuanya ya, kita memang kan seorang guru ya, pembelajar sepanjang hayat, bisa dikatakan seperti itu. Nah, usaha pengembangan diri Bu Dia ini seperti apa untuk mengembangkan kompetensi diri, pengembangan dirinya Bu Dia itu seperti apa? Saya akan mencoba lebih banyak mengikuti seminar-seminar, kemudian workshop, terus seperti ini pendidikan guru penggerak ini supaya mengupgrade kemampuan saya dan keterampilan saya untuk mengelola kelas, terutama kita kan mengajar untuk anak ya. Jadi untuk pembelajaran supaya lebih baik lagi saya akan mencoba dengan keterampilan mengikuti seminar-seminar seperti itu. Baik sekali Bu Dia. Baik, lanjut Bu Dia untuk dukungan. Nah, dukungan ini diperlukan Bu Dia ini dukungan mungkin dari kepala sekolah, mungkin dari rekan guru juga, warga sekolah ini dukungan yang seperti apa yang Bu Dia kehendaki? Dukungan yang saya inginkan itu dari semua pihak, terutama dari kepala sekolah, teman-teman saya, teman-teman rekan guru sejawat, keluarga juga Bu. Kemudian ini dari wali murid. Nah, kita kan mengajar anak itu terutama untuk kebaikan murid ya, untuk keterampilan dan pengetahuan murid. Jadi kita berkoordinasi dengan wali murid supaya apa yang didapatkan dari sekolah bisa diterapkan di rumah supaya tidak jomplang gitu, supaya ada keterkaitan di sekolah dan di rumah. Jadi semuanya harus sinkron gitu ya. Ya, baik Bu Dia. Nah, untuk ini perbaikan pembelajaran yang tadi sudah Bu Dia katakan bahwa memang kita itu benar-benar lebih kompleks dan juga ada pasti ada kesulitan dan kekurangannya juga. Nah, ini untuk untuk melaksanakan rencana kedepannya, perbaikannya itu kapan Bu Dia untuk memperbaiki semuanya, mungkin dari PSN-nya, dari pembelajarannya, medianya, ini untuk perbaikannya itu kapan Bu Dia? Kalau rencana perbaikan selanjutnya itu saya insya Allah mulai minggu depan saya akan memulai satu minggu memulai dari menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, menyusun RPP-nya, kemudian menyediakan bahan ajar, media pembelajaran dan strategi yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi ya biar anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, kita sebagai guru juga harus menyesuaikan kebutuhan murid. Benar sekali Bu Dia. Ini untuk
ini ya rencana Budiah yang akan diterapkan dalam 1 minggu besok. Ini saya tunggu loh Budiah hasilnya. Bagaimana nanti kita bisa sharing lagi ya Budiah ya. Nanti Bu Sotia bisa masuk di kelas melihat bagaimana hasilnya pembelajaran di kelas. yang dalam 1 minggu itu Budiah ingin mencoba menerapkan hal baru, strategi baru dan juga melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu. Nanti saya tunggu hasilnya ya Bu ya, sambil saya lihat kita bisa sharing lagi ya Bu ya. Mohon bimbingannya juga. Oke, cukup sekian Bu ya pas observasi hari ini, dan terima kasih atas obrolannya kali ini. Semoga bermanfaat Bu ya. Assalamualaikum Bu ya. Terima kasih.